Selamat pagi Pak Badi. Selamat pagi Bu Wiwi, apa kabar? Baik Pak, tapi kayaknya saya ada sesuatu yang saya ingin bicarakan dengan Bapak nih Pak. Wah, pasti sesuatu yang penting nih. Silakan Bu, mari kita ambil masuk ke ruangan saya ya, supaya bisa lebih fokus apa yang ingin kita bahas hari ini ya. Silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Oke, Bu Wiwi, kira-kira hal apa nih yang mau kita diskusikan hari ini Bu? Ini Pak mengenai pembelajaran di kelas. Ya, Saya sudah mencoba membuat rencana pengajaran itu ya, sesuai dengan yang berdiferensiasi. Kemudian saya tambahin juga dengan eh, terintegrasi dengan sosial dan emosional nih Pak. ya. Namun saya sih di kelas sudah mengerjakan baik dari kontennya sudah saya bedakan karena Mm-mm. saya sebelumnya sudah memberikan tes nih Pak. Yang pertama adalah tes diagnostik supaya saya mengetahui kemampuan anak-anak. Kemudian saya petakan menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Ya, Kemudian saya sudah juga melaksanakan tes gaya belajar. Di situ saya sudah memetakan anak-anak yang visual, anak auditori, dan anak-anak yang kinestetik, Pak. ya. Nah, kemudian dalam pembelajarannya, kontennya juga sudah saya bedakan, anak-anak yang kinestetik dan auditori saya berikan berupa video pembelajaran, kemudian anak-anak yang visual itu saya berikan berupa PPT, karena mereka lebih Oke, suka membaca gitu, tidak suka dengan suara-suara. oke. Nah, kemudian untuk tugasnya nih Pak, tugasnya itu anak-anak juga sudah saya bedakan sesuai dengan minat mereka. Jadi saya bagi untuk anak-anak yang visual itu mengerjakan berupa poster gitu ya. Kemudian dengan rubriknya Mm-mm. juga sudah saya buat. Kemudian anak-anak yang auditori itu menggunakan rekaman suara. Ya. Kemudian anak-anak yang kinestetik itu saya harapkan mereka mempunyai kemampuan yang nggak bisa diem, maka saya berikan tugas mereka membuat video pembelajaran. Oke, Baik menggunakan beberapa aplikasi, boleh menggunakan TikTok, menggunakan Instagram, atau ya, rekaman langsung, Pak. oke. Tapi masalah yang saya hadapi nih Pak, anak-anak yang membuat video itu jauh dari apa yang saya harapkan Pak. Ya, Padahal anak-anak ini mempunyai potensi kemampuan Pak, tapi kok kenapa nggak mau atau ini ya Pak ya, tidak mau membuat video pembelajaran. Jadi mereka ya udahlah saya menggunakan suara aja karena lebih mudah mungkin begitu Pak. Itu Pak ya. masalah saya Pak. Oh, seperti itu. Sebetulnya proses pembelajaran, rencana pembelajaran yang Bu Wiwi lakukan ini sudah baik ya. Cuman kalau beberapa anak yang belum melakukan pembuatan video secara maksimal tersebut, apakah Bu Wiwi tahu kira-kira mereka memang kenapa sih kendalanya kok mereka tidak mau melakukan itu, padahal kan anak-anak zaman sekarang itu kalau suruh membuat video, foto, TikTok itu sangat senang, Bu. Kira-kira apa masalahnya, Bu? Kemarin coba saya tanya-tanya, penyebabnya mereka masih malu, Pak. Jadi Oh, malu tampil di depan video berbicara gitu. Nah, mm-mm. itu menurut saya itu Pak kemarin sudah coba saya tanya, mereka malu gitu, Pak. Oh, jadi malu. Nah, terus supaya anak-anak ini memiliki motivasi yang baik, terus tidak malu lagi, kira-kira Bu Wiwi punya langkah atau strategi apa nih? Saya akan mencoba ini nih, Pak. Kemarin anak-anak, kalau misalnya kalian malu tampil di TikTok berbicara langsung mengenai materi yang sedang kita pelajari, yaitu aktivitas memenuhi kebutuhan, kalian bisa menuliskan begini nih Pak. Jadi di TikTok itu ditulis aja di atas tulisannya
Oke. Misalnya aktivitas memenuhi kebutuhan itu apa, kemudian di samping apa, dan anak-anak kalau kamu malu nggak usah berbicara deh, kamu tinggal nunjuk-nunjuk aja yang atas ini tulisannya apa, kemudian ini. Nah, jadi materinya ditulis saja, mereka tanpa harus berbicara gitu, Pak. Menurut saya sih seperti itu, Pak. Oh. Nah, Bu Wiwi ini rupanya expert di bidang TikTok ya, sehingga tahu apa, membuat strategi, mengatur langkah-langkah supaya anak ini benar-benar bisa termotivasi di situ. Nah, Bu Wiwi, kira-kira ya, kira-kira nih, ukuran keberhasilan yang Ibu akan gunakan kepada anak-anak tersebut seperti apa sih? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya ini Pak, anak yang sudah saya ajarnya ini untuk anak-anak kinestetik, jika dia bisa membuat video ini, menurut saya itu ukuran keberhasilan saya, Pak. Jadi mereka sesuai Oh, dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Untuk anak visual mereka mengerjakan poster, untuk anak-anak auditori mereka rekaman suara, kemudian anak-anak yang kinestetik ini mereka rekaman video, Pak. Itu nah, ukuran keberhasilan menurut saya. wow, luar biasa. Dari skala nih Bu, kalau boleh tahu, dari skala 1 sampai 10 nih, eh, optimisme Ibu, keyakinan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, itu kira-kira berada di posisi yang mana nih? Kalau menurut saya nanti mungkin 9 bisa saya capai, Pak. Jadi Wow, saya punya strategi yang tadi ini, Pak. Anak-anak kalau memang malu berbicara secara langsung untuk materi aktivitas kebutuhan, memenuhi kebutuhan, nanti saya buat mereka menulis saja sih di TikTok, kemudian tinggal nunjuk-nunjuk, jadi mereka tidak berbicara langsung. Saya yakin bisa, Pak. 9. wow, sangat luar biasa Bu. Nah Bu Wiwi, terkadang ya, terkadang kita itu kan memiliki rencana yang bagus, tapi di tengah jalan itu ada kendala Bu. Nah, kalau misalkan nih, apa yang Ibu W sudah rencanakan yang sangat bagus tadi, ada kendala atau gangguan, Ibu W punya opsi lain nggak? Atau langkah-langkah apa? Atau solusi apa untuk menghadapi itu? Beberapa kendala yang saya hadapi itu ini nih Pak. Ada beberapa anak ke sekolah memang tidak membawa handphone, Mhm. sehingga untuk melakukan syuting atau rekaman video tersebut, mereka tidak bisa menggunakan handphonenya. Nah, kendala tersebut bisa saya atasi dengan cara saling meminjamkan antara teman satu dengan yang lain apabila dia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Jadi kemarin sudah saya apa namanya berikan motivasi kepada anak-anak supaya saling membantu, saling menolong karena kalau kita saling membantu dalam kebaikan, insya Allah nanti kebaikan juga akan datang pada diri kita gitu Pak. Amin, amin. Luar biasa ya. Nah, Bu Wiwi, kalau boleh tahu, ada nggak orang lain yang mau Ibu libatkan untuk mensukseskan kegiatan ini, Bu? Yang pertama saya kemarin saya ketika tes kemampuan itu saya sudah memetakan ada beberapa anak yang di tingkat nilainya tinggi, kemampuan tinggi, itu saya jadikan tutor sebaya, Pak. Oh, tutor Jadi sebaya. Ya. saya sangat optimis anak-anak tutor sebaya ini yang nanti saya libatkan untuk membantu rencana saya ini, Pak. Karena anak-anak ketika dibantu oleh yang seumuran gitu atau sebaya, mereka tidak malu dan mengerjakannya itu dengan senang hati gitu, Pak. Wow. Artinya Ibu Wiwi melibatkan anak-anak juga di situ ya. Sehingga anak-anak yang levelnya di atas akan membantu yang di bawah gitu ya. Betul. Bu Wiwi, eh, komitmen seperti apa sih yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu ambil juga kepada anak-anak supaya kegiatan ini bisa berkelanjutan atau kesuksesannya itu tidak hanya terhenti oh ya udah sampai di sini gitu. Kira-kira apa? Komitmen saya gini Pak, ketika anak-anak mengerjakan tugas, satu sama lain saling membantu, sehingga tidak hanya berhasil pada materi ini saja,
Ya. pada materi-materi selanjutnya akan berhasil juga karena satu sama lain saling membantu, terutama anak-anak yang berkemampuan tinggi yang memang sudah saya nobatkan mereka sebagai tutor sebaya. Ketika saling membantu, semua tugas akan bisa dikerjakan, baik dari materi tema 01 sampai nanti mereka kenaikan kelas, gitu Pak. Wah. Baik Bu Wiwi, saya mendengar cerita Ibu Wiwi ini memiliki gagasan yang sangat luar biasa, dan saya sangat yakin kalau ini dikerjakan dengan sesuai dengan yang Ibu sampaikan, itu tingkat keberhasilan sangat tinggi, apalagi optimisme Bu Wiwi itu pada level 9. Nah, Bu Wiwi, hari ini saya sudah mendengar cerita tadi, saya dapat simpulkan ya bahwa ternyata permasalahan Ibu Wiwi yang Ibu hadapi saat ini itu perihal tentang kemaksimalan anak dalam mengumpulkan tugas, khususnya dalam membuat video ya. Kalau saya lihat dari rancangan pembelajaran Bu Wiwi itu sudah sangat maksimal sekali. Melakukan tes diagnosis, terus gaya belajar yang berbeda, terus konten pembelajaran juga berbeda, bahkan tugasnya pun berbeda. Saya yakin seharusnya kegiatan ini ketika itu dipraktekkan, anak-anak kita menjadi maksimal, Bu. Nah, Ibu juga terima kasih sudah memetakan permasalahan yang terjadi sehingga anak-anak yang kurang maksimal itu akan dimaksimalkan melalui, yaitu tadi melalui pembuatan konten sebaya, terus pembuatan video yang maksimal. Nah, itu akan dilakukan secara kontinu sehingga tidak terhenti kepada satu materi. Nah, Bu Wiwi, bagaimana dengan pertemuan hari ini? Bagaimana perasaan Bu Wiwi ketika Ibu sudah menyampaikan ide-ide ini? Dan saya sangat mensupport ini. Saya sangat lega nih Pak. Jadi saya tadinya agak kusut juga nih bagaimana ya cara mengatasi ketika saya sudah menyampaikan ini ke Bapak, kemudian Bapak menggali dari saya bahwa pasti solusinya gitu. Ternyata saya bisa juga nih Pak, mencari kira-kira solusinya nanti apa. Jadi perasaan saya nih lega nih Pak, sudah konsultasi dengan Bapak, sehingga apa yang saya rencanakan akan saya jalankan. Baik Bu Wiwi, jangan sungkan-sungkan untuk sharing ide, untuk sharing permasalahan apapun, dan saya juga sangat terbuka untuk mendapatkan ide-ide tersebut. Siapa tahu ide-ide Ibu Wiwi itu juga menginspirasi guru-guru yang lain, sehingga kemajuan sekolah kita itu juga kemajuan kita bersama. Jadi Bu Wiwi, langkah selanjutnya nih, langkah terakhir dari kegiatan yang akan Ibu lakukan, saya sangat mengharapkan umpan baliknya, artinya evaluasinya seperti apa. Nah, kapan mau dilaksanakannya? Kira-kira kapan Ibu mau dilaksanakan? Minggu ini Pak, minggu ini akan saya laksanakan rencana yang tadi sudah saya ajukan ke Bapak tadi Pak. Baik, jadi di akhir minggu ini saya sangat tunggu kabar gembiranya ya Bu, bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Wiwi untuk sharingnya ya. Saya sangat tunggu kabar gembiranya supaya itu bisa menginspirasi teman-teman guru yang lainnya. Ada hal lain Bu Baik yang mau Pak, disampaikan? terima kasih Pak. Sudah cukup itu saja Pak. Baik. Minggu depan saya siap menghadap ke Bapak dan semoga apa yang saya rencanakan nanti berhasil Pak. Terima kasih Baik. Bapak. Selamat siang. Sama-sama Bu Saya akan Wiwi. kembali ke kelas Pak. Baik, selamat siang Bu. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya.